Kita sering mengira bahagia itu ada di garis finish. Padahal, cinta yang sejati justru ada di setiap langkah perjalanannya. Seperti kisah mereka yang memilih untuk menua dan tetap melangkah bersama. Ingat sih, tapi yang diingat itu bukan detailnya ya. Yang diingat itu rasanya. Dulu belum mikir cocok atau enggaknya kan, biar waktu berjalan aja menurut saya sih gitu. Cuman berjalannya waktu lama-lama kok nyaman gitu. Ya udah akhirnya kita komitmen. Waktu itu juga nggak mikir bisa bakal sejauh ini. Padahal dulu kenalnya itu sudah lama. Saya sebelum menikah itu kenalnya dulu sampai 11 tahun lah. Di awal kita ketemu itu sebelum sampai menikah jenjang rentang waktunya dulu sampai 11 tahun. Jadi kenal dulu, hampir tiap hari kita ketemu. Ya itu aja sih saya rasa. Ada highlightnya sebenarnya. Cinta itu tumbuh, bukan untuk ditata atau dirapikan. Ngomong ketemu zaman itu tuh mungkin udah lama, cuman kan kita kenalnya juga udah sebelum jadi itu puluhan tahun. Jadi mengalir saja tanpa kita tahu. Ya itulah buat teman-teman anak-anak muda. Terkadang jodoh itu nggak disangka, Ternyata orang sendiri, orang dekat sendiri yang kadang kemana-mana jalan bareng, ngobrol bareng. Nggak taunya jadi jodoh. Nah, itu salah satu kunci buat kalian yang masih jomblo. Itu tuh jodohmu nggak akan kemana. Tuh. Bosen itu ya pasti lah. Tiap hari ketemu bosen. Cuman yang nggak pasti itu kita mau bertahan atau enggak. Itu sih kuncinya. Biar nggak bosen ya kadang diem-dieman, kadang rukun. Itu yang membuat di dalam kehidupan kami ada ritmenya. Jadi nggak flash gitu. Kadang ya saling nyebelin. Tapi itu yang bikin kita tetap untuk bisa bertahan sampai sejauh ini. Kesetiaan itu rutinitas kecil, bukan romantika yang besar. Itu menurut saya. Halo. Kalau ngomong bosen ki ya bosen. Puluhan tahun ora ganti-ganti. Tapi untuk bisa bertahan itu adalah gimana caranya pada saat kita bosan, tetap kita bisa jalan, tetap kita bisa bertahan, ya. Jadi memang mungkin Tuhan sudah memberikan jodoh. Bagaimana caranya kita bisa tetap tahan, bisa berjalan bareng dalam segala kebosanan itu. Buat teman-teman anak-anak muda sekalian, tidak mudah untuk bertahan, tapi harus dicoba. Jangan ngalah duluan, ya siapa yang marah, yang dimarahin yang pasti yang ngalah duluan. Saya dimarahin, ya kita ngalah, diem. Mungkin karena memang saya orangnya nggak banyak bicara ya. Ya seringnya ya kadang saya nggak ada yang sering, tapi pasti ada setiap hari itu. Jadi dalam kehidupan itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Cuman bagaimana kita menyiasatinya aja. Kedewasaan itu ego yang dikalahkan, gengsinya yang ditinggal. Itu. Kalau saya nggak mungkin ngalah duluan, sorry. Nggak. Tapi gini, justru kadang di pekerjaan yang menyatukan kembali, ya. Jadi jangan salah, karena kita berada dalam satu spek pekerjaan yang sama di lokasi yang sama, pekerjaanlah yang menyatukan kembali. Pada saat kita lagi marahan, ego harus diturunkan, nggak boleh mengedepankan ego pribadi karena pekerjaan lebih utama. Jadi masing-masing harus diturunkan. Capek banget lah. Tapi lebih capek lagi kalau kita nggak gerak gitu loh. Kayak saya memang suka media dari mulai kuliah. Background saya juga arsitek, jadi sedikit banyak tahu tentang media. Itulah kenapa sampai saat ini semua media sosial kami yang handle berdua. Terutama saya. Capek ya capek, pasti capek. Kerjasama itu untuk bertahan hidup. Itu kuncinya. Capek lah, mana ada usia 50, 50, gak bisa bohong. Usia itu gak bisa dibohongi, aduh capek. Cuman bagaimana caranya dengan pekerjaan ini, dengan aktivitas ini kita tetap sehat. Jalan itu merupakan salah satu untuk kita tetap sehat ya. Mondar mandir masuk belakang, itu bisa 100 kali, berapa kilo tuh, ya kan? Tapi harus dengan kondisi yang nyaman. Romantis itu tidak hanya berupa bunga atau kata-kata yang manis. Apalagi di usia kami sekarang, ya tingkah laku, perlakuan pada pasangan. Terus menurut saya romantis itu masih mau nungguin, masih mau menemani, masih mau memandang setiap hari.
Itu menurut saya. Menurut saya romantis itu memilih ulang orang yang sama untuk setiap hari. Itu kalau romantis menurut saya. Jadi bukan hanya berupa barang atau bunga. Lagi-lagi ya kebersamaan. Itu menurut saya yang romantis. Romantis itu buat anak muda, buat kita itu usia tua, apa ya, ada manisnya, ada cakar-cakarannya, ada adu argumen, itu yang namanya romantis. Kalau semuanya mengalir aja dengan lancar, itu kurang romantis. Pada saat kita adu argumen, contoh pada saat kita R&D menu, dia suka asin, saya suka manis, saya suka gurih, itu bukan satu hal gampang untuk bisa menyatukan satu rasa untuk bisa kita keluarkan menu baru. Jadi semua yang ada di sini termasuk semua makanan dan minuman yang dinikmati oleh teman-teman yang ada di Omai Mbah Gio adalah hasil dari adu argumen kami berdua yang bisa dinikmati oleh kalian sekarang gitu ya. Itu adalah hasil dari R&D kami, hasil dari adu argumen yang tidak mudah dengan trial error yang panjang dan sekarang bisa dinikmati di menu-menu kami. Itu yang sekarang kami jual juga. Kenapa? Untung durung loh iki. Tambah sabar ngadepin orang yang slow banget. Mudi yang pasti. Ini mudi. Mudinya itu dalam hal kerjaan sih. Kerjaan, bukan kerjaan di sini, cuman kayak benar-benar apa yang, karena dia orang seni, jadi harus ngikutin flow-nya dia, hatinya dia lagi serak atau enggak. Kalau enggak, kita ngomong ngoceh sampai 10 kali juga nggak dikerjakan. Begitulah. Ya itu yang harus lebih sabar lagi ngadepin aku ya. Baiklah. Nah, kalau dari aku sih ya sama, karena aku orangnya apa-apanya cek 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 cepat, jadi kamu juga harus lebih sabar lagi ngadepin orang yang cerewet. Jadi intinya sebetulnya dalam hubungan, mau pacaran, mau pernikahan, itu pasti nggak ada orang yang sempurna. Justru karena tidak kesempurnaan itu yang bisa saling mengisi. Sini orangnya cerewet, maunya cepat, yang sini agak slow. Nah, itu Ada yang ngerem. ada yang ngerem, ada yang harus ngegas. Yang penting nggak boleh remblong. Jangan sampai slow sama-sama slow. Kenceng sama-sama kenceng bahaya. Iya, itu aja Itu sih pesennya. Kalau menurut saya sih jangan terlalu cepat ngambil keputusan. Apalagi itu sudah berupa komitmen. Sayang kalau di tengah jalan nanti akan bubar atau berhenti. Harus dipikir-pikir 5-6 tahun ke depan lah perjalanan. Kalau memang untuk serius. Ya. Menurut saya itu. Ya, jadi seperti yang Tante sampaikan tadi, tidak ada segala sesuatu yang sempurna. Apabila menuju ke jenjang yang serius, adalah yang harus dipertimbangkan dua pribadi yang berbeda dengan segala keinginan, pola pikir, tindakan yang semuanya pasti tidak akan sama. Apalagi nanti menuju ke serius, menuju ke jenjang pernikahan. Pernikahan itu bukan dua orang, tapi dua keluarga, ya. Jadi buat anak-anakku sekalian, tidak ada pribadi yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada hubungan yang sempurna. Kami pun banyak cekcoknya, contoh ya kan. Tetapi untuk lebih langgeng ke depannya akan jauh lebih baik, dipertimbangkan, dipelajari satu sama lain. Semoga bisa ketemu yang cocok. Happy Valentine.